Kalian percaya nggak kalau di tubuhku sebenarnya bersemayam naga? Nggak percaya. Ya udah, kalau nggak percaya subscribe. Halo Fox, balik lagi bersama Fox Hardman. Karena di channel ini aku akan menceritakan sebuah alur film yang pastinya seru. Bayangkan hidupmu terikat oleh sebuah misteri kelam, di mana darah bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tapi juga kunci menuju kengerian yang tak terbayangkan. Di film Spirit in the Blood, ikatan ini berubah menjadi kutukan, membawa kita pada perjalanan penuh ketegangan, rahasia tersembunyi, dan jiwa-jiwa yang tak tenang. Ya, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, bersiaplah untuk merasakan ketakutan yang mungkin akan tinggal lama di benak kalian. Selamat datang di alur cerita Spirit in the Blood. Tapi bentar dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian, karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan mesa seres, bukan cinta. Aroma 100. Di awal film kita diperlihatkan dengan sesosok mbak-mbak berbaju putih. Tapi bukan demit, melainkan mbak-mbak biasa yang sedang bersembunyi di ladang yang sepertinya tengah dikejar oleh sesuatu. Debt collector mungkin, makanya bayar utang, enggak ya? Dan kita beralih ke gereja di sebuah kota kecil di mana kita diperkenalkan dengan karakter utama kita, yaitu Emerson Grimm yang diperankan oleh Summer H. Howell. Duduk santuy dengan kedua orang tuanya, Julian Grimm dan Anna Grimm, sambil mendengarkan khotbah. Ya, ini mbak-mbak yang kita lihat di awal film yang dikejar oleh debt collector. Keluarga Grimm merupakan penduduk baru di lingkungan ini, walaupun sebenarnya ini merupakan tempat kelahirannya. Namun mereka pindah dan kembali lagi ke sini saat ini. Emerson diperkenalkan dengan Babette Person yang akan menjadi teman sekolah barunya di kota tersebut. Emerson ini kayaknya introvert ya. Dia tidak begitu antusias sama lingkungan barunya. Emerson menyukai buku komik lebih tepatnya. Ia membaca buku komik di dalam perjalanan kembali dari gereja. Di samping ibunya yang tengah mengandung adiknya. Di tengah jalan mereka diberhentikan oleh polisi yang mengadakan pemeriksaan. Ternyata polisi tersebut bernama Teddy dan merupakan teman masa kecil Julian. Dan mereka pun berciuman. Enggak dong. Selain introvert, Emerson juga sangat cuek orangnya, dan itu membuat Julian sang ayah khawatir akan masa remajanya. Di tengah-tengah perbincangan, Emerson membanting setir mobilnya yang dikemudikan ayahnya karena melihat beruang yang akan melintas di depan. Dan itu membuat Julian marah hingga menyuruh Emerson keluar dan pulang dengan berjalan kaki. Benar-benar ayah yang sehat menyuruh anaknya untuk berolahraga. Ketika berolahraga, Emerson menangis dan melihat mobil yang berhenti di depannya. Lalu mobil itu mundur untuk menghampiri Emerson. Karena terlihat mencurigakan, Emerson berlari menuju hutan. Dan disinilah Emerson di ladang seperti yang ada di awal film. Emerson diperlihatkan dengan sesosok misterius yang masih diburamkan. Jadi kita belum tahu apa itu. Emerson berteriak. Mendengar teriakan Emerson, Julian yang mencarinya di ladang tersebut berlari menghampirinya. Dia berkata bahwa melihat sesuatu, namun Julian tidak melihatnya. Julian menenangkan Emerson bahwa apa yang dilihatnya hanya sebuah halusinasi. Julian menyuruh Emerson untuk sabar hingga adiknya lahir lalu meninggalkan kota tersebut. Dan keesok harinya tibalah Emerson di sekolah barunya. Di awal sekolah, Emerson yang terlihat seperti mbak-mbak culun mendapatkan bulian di hari pertamanya. Maybe one of you could say hello. Completed the reading for today. Freedom of speech for school. That's enough. Come on, chill out. Emerson yang bersembunyi di jam istirahat berkenalan dengan Delilah, mbak-mbak nyentrik yang juga dibully di kelas. Yeah, it's the longest that she's managed since she had me. No, it's nothing really. What? Dan setelah berkenalan, akhirnya mereka mengobrol sesama introvert. Delilah ternyata bertetangga dengan Emerson dan melihatnya ketika di gereja.
Di sini dijelaskan bahwa alasan keluarga Grimm kembali lagi ke kota kelahirannya karena Julian percaya bahwa kekuatan doa dari gereja tersebut mampu membantu Anna untuk membantu kelahiran Anna dengan normal. Dan ini ternyata terjadi juga ketika mengandung Emerson. Anna mengandung bayi lebih lama daripada wanita normal pada umumnya. Ternyata Delilah merupakan teman yang baik. Dia mengajak Emerson untuk bolos dan mengajaknya bersepeda keluar dari sekolah. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di samping mereka dan ternyata ada Frank, merupakan kenalan Delilah yang suka memberikannya rokok. Namun seperti ada bumbu-bumbu asmara di antara mereka. Pedofil nih si Frank. Emerson dan Delilah berada di hutan yang kemarin sempat Emerson kunjungi. Ya, itulah hutan di mana Emerson melihat beruang hitam. Suasana tidak nyaman pun mulai menghantui perasaan Emerson. Delilah mengeluarkan belati dan memperlihatkan kepada Emerson agar dia merasa tenang. Please don't. Emerson dan Delilah membicarakan soal roh dan iblis yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Ya, hal yang normal untuk dua introvert saling berbincang. Habis ini aku yakin mereka membahas soal alien dan segitiga Bermuda. Emerson mengajak Delilah ke rumahnya setelah keluar dari hutan. Mereka memutar musik dan mulai menari-nari. Yeah, she was not like. Oh, no, I don't. Julian yang tidak menyukai hal tersebut menyuruh Delilah untuk pulang ke rumah. Julian menyuruh agar mereka mematikan musiknya. Namun radio yang awal memutarkan musik kini berubah saluran menjadi berita, di mana menyiarkan bahwa ditemukan anak 15 tahun yang tewas dengan nama Rebecca. Ya, itulah Rebecca yang bertemu Emerson di gereja pada awal film. Anna berusaha untuk mematikan radio tersebut, namun pemutar tuningnya rusak dan tidak bisa diputar. Rebecca diduga tewas oleh serangan hewan liar, namun polisi masih meragukan informasi tersebut. Di sekolah, guru mengumumkan peristiwa kematian Rebecca, namun Delilah menyangkal bahwa itu bukanlah ulah dari hewan liar, melainkan monster. Sedangkan beberapa anak laki-laki yang lainnya mengajukan diri untuk menjadi pemburu hewan liar. Dengan kesaksian dari Emerson yang melihatnya ketika di hutan, namun mereka tidak percaya dengan cerita Emerson dan menjadi bulian baru terhadap Emerson. I saw a monster. Someone died. It's not a joke. What? Now they all think I'm a lunatic. Who cares? You had to tell. Emerson dan Delilah pergi ke kafe untuk merencanakan pemburuan akan monster atas kesaksian Emerson. Ya, setidaknya ada satu orang yang percaya dengan Emerson. What? It's just. We can do it too. Yeah, but get the things we need. Dan tibalah malam hari di mana mereka akan masuk ke dalam hutan untuk mencari monster tersebut. Setelah mempersiapkan barang-barang, mereka pun akhirnya berangkat. Setelah masuk ke dalam hutan dan bertemu ladang, mereka menemukan tempat yang cocok sebagai ritual. Mereka membuat ritual dengan harapan bisa berkomunikasi dengan monster tersebut. Atau begitulah yang dikatakan di buku komik yang dibaca Emerson. Dengan menaburkan gula membentuk lingkaran, meneteskan darah dan membuat lubang, serta membuat mantra untuk memperkuat ritual mereka. Namun di tengah-tengah ritualnya, tiba-tiba sinar senter menerangi mereka. Ada seseorang yang datang ke ladang. Mereka pun berlari. Setelah berlari cukup jauh, mereka berhenti karena merasa sudah jauh dengan orang tersebut. Namun alih-alih aman, mereka malah merasakan ada sesosok makhluk yang tengah mengintai mereka. Sosok itu berada tepat di belakang Delilah, bersiap untuk menerkam. Namun karena Delilah mantan pelari maraton, dia dengan sigap lari dari sosok tersebut. Scene berganti di mana Emerson diberikan gambaran di mana dia berada dalam gua dengan Delilah. Dan sesosok makhluk muncul dari dalam gua tersebut. Belum sempat melanjutkan, Emerson terbangun di kamar rumahnya dengan Delilah di samping. Ketika di sekolah, mereka merasakan ada yang janggal. Mereka beranggapan bahwa roh jahat dari diri dalam mereka semakin bertambah kuat. Namun masih belum kuat. Your replacement friend? Give that back! No, give me a blowjob first. Ew, you can't. I saw that, Mr. Lane! Dalam perjalanan pulang, mereka dikejutkan dengan kedatangan dua temannya. Salah satunya bernama Abby.
yang mengaku melihat monster yang diceritakan oleh Emerson. Emerson berniat untuk mengajak mereka berdua ke dalam ritual roh jahat di dalam hutan. Mereka menjelaskan bahwa jasad Rebecca tercabik-cabik dan jejak singa yang menuju gunung di sampingnya. Di dalam perjalanan mereka menemukan jasad beruang yang tengah tercabik-cabik dan bagian dalamnya keluar terurai. Semakin membuat mereka yakin bahwa monster itu ada. Di sini Emerson menjelaskan ritual kepada Abby dan Rachel, di mana ritual ini untuk memanggil roh jahat yang ada di dalam tubuh kita. Dan ketika roh jahat itu telah keluar, menjadikan dirimu lebih kuat dan pemberani untuk melawan monster. Begitulah penjelasan Emerson. Abby dan Rachel tidak mempercayainya. Setelah akhirnya Delilah memberikan bukti bahwa dirinya kuat dengan cara mencubit tangannya sekeras mungkin. Dan Delilah tidak merasakan apa-apa. Seketika mereka pun percaya tentang penjelasan roh tersebut. Ketika makan malam, keluarga Grimm, Emerson menanyakan kepada Julian apa yang dilakukan ketika bertemu dengan beruang. Julian berkata bahwa kamu harus menusuknya di bagian leher. I hate those rabbits. Julian mencoba bermain dengan Emerson, namun karena cengkeraman tangannya sangat kuat, itu membuat Emerson kesakitan. Namun bukannya berhenti, Emerson terlihat sangat marah dan menggigit tangan Julian. Mamam tuh. Emerson yang mulai merasa aneh dengan dirinya pergi keluar rumah. Keesokan harinya ketika pergi ke gereja, Baby berkata bahwa ia melihat monster di hutan. Emerson yang mengetahuinya pergi ke rumah Delilah untuk menceritakannya. She's so tight. She probably scrubs a vagina with bleach or something. There's a lot of stuff you could do. Okay. Dan akhirnya Baby pun join ke dalam circle Emerson. Mereka mengadakan ritual untuk mengeluarkan roh jahat yang ada di tubuh Baby. It's like telepathy. But I ran away. What were you doing in the shed? That's okay. Baby menceritakan bagaimana dia melihat monster tersebut di belakang rumahnya dan di gudang. Setelah mendengarkan cerita Baby, mereka membuatkan ritual untuk Baby agar dia berani dan tidak takut lagi terhadap orang-orang dan kepada monster tersebut. Dan disinilah mereka berlima saling tertawa dan bercerita dan mengganja. Adik-adik di bawah umur nggak boleh ya dicontoh, nggak apa-apa kalau nggak ketahuan. Enggak, tetap jangan. Emerson mulai merasakan keberanian yang kuat. Ia merasakan bahwa dirinya seperti singa yang buas. Di sela-sela keasikannya mereka kedatangan tamu, yaitu perempuan yang suka membuli mereka di sekolah. Namun karena Emerson dan lainnya sudah merasa kuat, mereka sama sekali tidak takut kepadanya, bahkan bersiap untuk melawan. Melihat hal tersebut, pembuli itu pun lari terbirit-birit keluar hutan. Setelah keluar dari hutan, mereka ke tempat sebuah bar, tempat di mana ibu dan Delilah berada dengan Frank bersamanya. Ketika gelas minuman Emerson terjatuh, Emerson berusaha untuk mengambilnya di bawah meja. Namun dia melihat Frank dan Delilah yang tengah berpegangan tangan, namun segera dilepaskannya melihat Emerson berada di bawah meja. Di sini kita diperlihatkan bakat Delilah, yaitu bernyanyi. Suara Delilah yang merdu menggema seisi bar tersebut. Emerson pun hanya terdiam dan menikmati dan tersenyum. Malam pun dihabiskan dengan berdansa dan bernyanyi. Karena kelelahan, Emerson pun menginap di bar tersebut dengan Delilah. Dalam mimpinya, Emerson melihat Delilah yang berubah menjadi monster dengan taringnya. Don't speak. You will be deemed evil. That big damn cat that got that day girl. Joshua,
Keesokan harinya, Joshua dan ayahnya pergi ke gereja. Dia berkata bahwa Joshua tengah menembak singa yang menjadi monster di kota tersebut. Dan sekota pun pada malam itu langsung mengadakan pesta atas penembakan tersebut. Di tengah-tengah pesta, Delilah mengajak Emerson untuk pergi ke hutan. Emerson yang merasa roh ini membuat dirinya jahat memberikan saran agar roh tersebut dilepaskan ke dalam gua. Namun Delilah menolaknya. Di sini mereka pun berdebat persoalan Delilah dan Frank yang berpacaran diam-diam. Sedangkan Frank merupakan pacar dari ibunya. Delilah beranggapan bahwa hal itu tidak masalah karena hanya Frank yang menyukainya. Sedangkan Emerson mengatakan bahwa itu tidak baik karena Frank berumur 30 tahun. Delilah mendorong Emerson dan pergi ke dalam hutan. What? Kini Emerson bersama laki-laki yang sekelas dengannya meminum bir dan menyendiri berdua. Laki-laki ini main nyosor aja ke Emerson, namun Emerson yang menyukainya pasrah atas keadaan. Di tengah-tengah aksi percumbuan duniawi, Emerson mendengar suara teriakan Delilah dari dalam hutan dan bergegas menghampirinya. Emerson terkejut di hadapannya terdapat mayat Babette yang tengah bersimbah darah di hadapan Delilah. Delilah bercerita bahwa dia dan Babette akan menangkap monster itu. Namun mereka terlambat dan monster itu menyerang Babette hingga tewas. Keesokan harinya polisi datang untuk menyelidiki mayat Babette di hutan tersebut. Kini Abby, Delilah, Emerson, dan Rachel diinterogasi oleh pastor gereja. Abby yang polos membeberkan tentang ritual pemanggil roh yang mereka lakukan di hutan untuk menghadapi monster. Alih-alih selamat, namun mereka malah memanggil monster tersebut. Abby menjelaskan juga tentang roh jahat yang mereka panggil untuk mengusir monster tersebut. Tuduh-menuduh pun dilakukan. Abby dan Rachel merasa bahwa ini semua ide Emerson dan Emerson lah yang memaksa mereka untuk ikut ke dalam ritual tersebut. Delilah yang ingin melindungi Emerson mengaku bahwa ini adalah ide dari Delilah. Delilah menjelaskan dengan roh kegelapan mampu menghilangkan monster yang selama ini meneror kota. Kini semua pun terpusat pada Delilah. Orang-orang kota merasakan bahwa Delilah lah pembuat kekacauan ini semua terjadi. Bahkan Julian pun berkata bahwa Emerson mulai berubah semenjak berteman dengan Delilah. Delilah akhirnya dibawa oleh pastor tersebut dan Emerson pulang ke rumah. Where you can get the care you need. Emerson yang peduli terhadap Delilah mencoba berkomunikasi menggunakan HT yang mereka punya sebagai alat komunikasi. Walaupun tak ada jawaban, Emerson tetap berbicara melalui HT tersebut. Emerson memutuskan untuk kabur bersama Delilah keluar kota. Emerson membuat janji kepada Delilah untuk bertemu di dalam gua keesokan harinya. Dan keesok harinya sampailah Emerson ke dalam gua tersebut, di mana tempat dia membuat janji bertemu dengan Delilah. Emerson mengeluarkan belati milik Delilah dan mencoba untuk mengadakan ritual untuk mengeluarkan roh ke dalam gua tersebut. Namun tanpa disangka, muncul seorang pria berotot yang besar keluar dari dalam gua dan mengejar Emerson. Karena perbedaan tubuh yang sangat jauh, Emerson pun berhasil ditangkap dan dibantinglah ke tanah. Emerson mencoba melawan, namun pria tersebut terlalu kuat. Pria tersebut mencekik Emerson dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Di tengah-tengah kesadaran Emerson yang mulai menipis, ia melihat Delilah yang datang membantu. Delilah memukul pria tersebut menggunakan batu yang akhirnya membuatnya kesakitan dan melepaskan cengkraman tangannya. Emerson pun sadar dan melihat Delilah yang berkelahi dengan pria tersebut. Dengan belatinya, Delilah berhasil menikam pria tersebut tepat di daerah leher. Pria itu pun tewas. Delilah berlari keluar hutan dengan Emerson. Mereka mengayuh sepedanya dan berusaha untuk kabur keluar kota bersama. Mereka pun tersenyum dan tertawa dan film pun selesai. Dan begitulah perjalanan penuh misteri dan ketegangan yang dialami Emerson dan Delilah dalam Spirit in the Blood. Sebuah kisah di mana kekuatan keluarga dan keberanian dipertaruhkan melawan kutukan yang tak terduga. Dan di saat-saat akhir kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Seberapa jauh kita akan berjuang untuk melindungi orang yang kita cintai, bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan kegelapan. Film ini mengingatkan kita bahwa meski waktu terus berjalan dan dunia terasa berubah,
beberapa kekuatan baik dan buruk akan selalu tetap ada, siap menunggu hingga darah terakhir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Jangan lupa subscribe dan thank you.